Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah kebenaran hanya dapat ditemukan dalam kerendahan hati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca berita-berita di koran, juga menyaksikan berita-berita di televisi, sungguh kita merasakan bahwa hidup di dunia ini semakin lama semakin tidak mudah. Semakin lama semakin banyak godaan, semakin lama semakin banyak rayuan-rayuan yang bisa meruntuhkan kehidupan kita. Di dalam berita-berita kita bisa seringkali akhir-akhir ini muncul istilah-istilah seperti narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Juga ada judol, judi online, dan juga pinjol, pinjaman online. Dan sekarang ini banyak sekali masyarakat, anggota masyarakat yang sungguh-sungguh hidupnya dibuat terpuruk oleh tiga hal ini, narkoba, judol, dan pinjol. Dan sungguh sangat memprihatinkan, dan sungguh sangat patut disayangkan bahwa banyak di antara mereka itu bukan orang yang berpendidikan rendah, tetapi banyak sekali orang-orang yang berpendidikan tinggi, makanya banyak orang merasa heran, bagaimana mungkin orang-orang yang berpendidikan tinggi itu kok bisa mudah tergoda oleh yang namanya narkoba, judi online, pinjaman online. Itu banyak orang merasa terheran-heran, kalau misalnya itu orang berpendidikan rendah mungkin kita bisa maklum, gampang digoda, gampang dirayu dengan hal-hal seperti itu. Tapi ini orang yang berpendidikan tinggi. Dan kalau sudah sampai berurusan dengan polisi, maka mereka selalu mengaku bahwa tidak ada yang tidak pernah menerima nasihat dari orang lain. Jadi pasti ada orang-orang yang peduli pada mereka dan memberi nasihat kepada mereka, entah itu orang tua, entah itu pasangan hidup, suami atau istri, teman-teman. Pendeknya pasti ada yang berusaha menasihati mereka sebelum mereka sungguh-sungguh terpuruk oleh yang namanya narkotika, judi online, dan pinjaman online ini. Dan ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman seperti ini selalu terulang dalam sejarah hidup manusia. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, ada kisah tentang Nabi Nuh, tokoh Nuh. Di dalam kehidupan Nuh ini kita bisa membaca bersama dalam kitab Kejadian. Jadi di zaman Nuh itu manusia sungguh-sungguh jatuh ke dalam dosa, sungguh-sungguh hidupnya terpuruk oleh dosa. Dan Nuh berusaha untuk menyadarkan mereka, menginsafkan manusia di zamannya. Tetapi mereka malah menghina, mereka malah melecehkan Nuh. Dan akhirnya kita tahu Tuhan menjadi murka, Allah murka, marah kepada manusia dan kemudian mengadakan bencana, membuat bencana yang sangat mengerikan, yaitu air bah, dan seluruh umat manusia dibinasakan oleh air bah itu, kecuali keluarga Nuh. Dan juga kalau kita membaca juga dalam kitab Kejadian, itu kisah tentang Lot, kita tahu, kita pasti pernah mendengar nama kota Sodom, Sodom dan Gomora, di mana pada zaman itu, pada zaman Lot, orang Sodom dan Gomora itu melakukan praktek-praktek
hidup yang sangat mengerikan, yang sungguh tidak berkenan di hadapan Allah, ya, tidak berkenan di hati Allah. Dan Lot pun juga berusaha, ya, Lot dan juga Abraham, mertuanya, juga berusaha untuk mempertobatkan orang-orang Sodom dan Gomora. Tetapi kita tahu orang Sodom dan Gomora tidak mau mendengarkan kata-kata Abraham dan Lot. Dan akhirnya kita tahu kota Sodom dan Gomora ini akhirnya ditunggang-balikkan, ya, dihancurkan oleh Allah karena Allah sudah kehilangan kesabarannya. Dan mereka-mereka ini, ya, entah yang di zaman Nuh, di zaman Lot, semuanya bukan orang bodoh, ya, semuanya itu orang-orang yang berpendidikan tinggi, ya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh Nuh dan Lot, ya, juga Abraham. Dan mereka bersikap sangat sombong, ya, angkuh, sehingga Allah pun akhirnya kehilangan kesabaran dan mengadakan bencana kepada mereka. Demikian pula ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman perjanjian baru hal ini terulang lagi. Nah, inilah, ya, jadi manusia itu seringkali tidak mau belajar dari sejarah, ya, padahal sejarah itu sangat jelas tertulis di dalam kitab suci mereka, ya. Mereka ulang lagi di zaman perjanjian baru, ya, seperti yang kita baca dalam Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis. Dan nasib Yohanes Pembaptis ini tidak berbeda jauh dengan Nuh, ya, dan Lot, ya, di zamannya masing-masing. Yohanes Pembaptis kesana kemari mewartakan pertobatan, mengajak bangsa Israel untuk bertobat, untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel di zaman itu sungguh bersikap angkuh dan sombong, ya, karena mereka merasa dirinya pandai, ya, pintar, lalu melihat penampilan Santo Yohanes Pembaptis yang begitu sederhana, ya, hanya memakai pakaian dari bulu unta dan ikat pinggangnya juga dari kulit ular, ya, dan makannya juga belalang dan madu hutan, ya, maka mereka pun melecehkan, ya, menghina, dan tidak mau mendengarkan kata-kata dari Yohanes Pembaptis yang sebenarnya berasal dari Allah, ya. Dan akhirnya kiranya sama, ya, nasib orang-orang Israel di zaman itu, orang-orang Yahudi di zaman 2000 tahun yang lalu, akhirnya juga mengalami nasib yang sama, ya. Kita tahu kalau kita belajar sejarah dunia ini, akhirnya kota Yerusalem itu dihancur leburkan oleh bangsa Romawi, ya, dan akhirnya itulah kenapa akhirnya orang Yahudi ini terpencar kemana-mana, ya, diaspora. Jadi mereka lari ke Eropa, lari ke Asia, ya. Bahkan waktu saya bermisi di Tiongkok itu, bahkan orang Yahudi itu sampai mengungsi ke kota Shanghai. Bayangkan, luar biasa, ya. Jadi jauh sekali dari Yerusalem ke Shanghai. Ya mau bagaimana lagi, karena Israel dihancur leburkan oleh orang bangsa Romawi, ya. Dan inilah akibat dari kelakuan bangsa Yahudi atau orang-orang Israel yang sombong, ya. Dan bukan hanya Yohanes Pembaptis yang mereka hina, ya, yang mereka lecehkan dan mereka tidak mau mendengarkan. Dan akhirnya giliran itu jatuh juga kepada Sang Juru Selamat sendiri, Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan perlakuan orang Yahudi terhadap Yesus lebih mengerikan lagi, ya. Bukan hanya tidak mau mendengarkan, bukan hanya melecehkan, menghina, bahkan membunuh Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan, ya. Dan oleh karenanya ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira sejarah, ya, yang tercatat di dalam kitab suci ini, ya, mulai dari perjanjian lama, ya, dari kitab Kejadian sampai zaman perjanjian baru,
zaman Santo Yohanes Pembaptis dan di zaman Tuhan Yesus Kristus, ya kiranya bagi kita kiranya itu sudah cukup ya. Kiranya itu sudah cukup bagi kita untuk bersikap mawas diri dan waspada ya. Dan kiranya kita tidak mengulanginya lagi dalam kehidupan kita sekarang ini ya. Jadi jangan sampai pengalaman di zaman Nuh, Lot, juga Santo Yohanes Pembaptis, juga di zaman Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu kita ulangi lagi di zaman sekarang ini ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, sungguh indah hari-hari ini kita bersama-sama menjalani masa Advent. Sebelum kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, mari kita jadikan masa Advent ini sebagai masa retret agung ya, atau retret besar bagi kita untuk merefleksikan diri kita, untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Dan semoga dengan kerendahan hati itu kita menjadi orang-orang yang mudah menangkap pesan Allah, ya, kehendak-kehendak Allah yang Ia sampaikan dalam hidup kita sehari-hari. Entah itu melalui peristiwa-peristiwa, entah itu melalui orang lain, ya, sesama kita. Seringkali Tuhan menyampaikan pesan, menyampaikan kehendak-kehendaknya melalui peristiwa-peristiwa dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga kita mampu bersikap rendah hati dalam kehidupan ini, dan akhirnya kita mampu juga menangkap kebenaran-kebenaran ilahi, dan akhirnya hidup kita pun senantiasa berada di jalan keselamatan. Tuhan memberkati.